Program CSR yang dibuat oleh perusahaan harus membawa cerita perubahan kepada masyarakat maupun lingkungan hidup. Melalui Nusantara CSR Award 2022, kami ingin memastikan bahwa program telah membawa manfaat. Ini adalah ulasannya. PT Pertamina Patra Niaga Regional Maluku, Papua mendaftarkan 4 kategori pada Nusantara CSR Award 2022. Keempat kategori ini, pertama, peningkatan mutu pendidikan dengan judul program Local Education for Early Childhood dengan konsep penyelamatan lingkungan di pesisir negeri Laha, Timur Indonesia. Yang kedua, ini masih ada kaitan dengan yang pertama, pelibatan komunitas dalam menangani sampah. Judul program menciptakan Maluku Lestari dan bebas sampah melalui program pemberdayaan bank sampah dan PAUD sadar lingkungan. Kategori berikutnya, pengembangan desa wisata dengan judul program Edu Wisata Tubo sebagai cerita perubahan. Ikhtiar kecil mengembalikan kejayaan Ternate. Yang keempat, integrasi program untuk dampak luas. Judul program Pelestarian Pesona Timun Laut dengan konsep penyelamatan berbasis kearifan lokal SASI. Nah, karena merupakan usaha dari Pertamina di wilayah timur, yaitu di Papua dan Maluku, kelihatannya program-program ini dibuat sangat-sangat memberi dampak kepada lingkungan besar tadi, yaitu wilayah Papua maupun Maluku. Kenapa dikatakan besar? Karena program didasarkan pada social mapping dan penghitungan nilai dampak. Jadi jelas bahwa latar belakang melaksanakan program oleh karena mapping sosial yang sangat jelas. Kemudian setelah program atau pelaksanaan program dinilai hasilnya, diukur dampaknya. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat baik apabila menjalankan program. Nah, untuk program atau kategori peningkatan mutu pendidikan, PT Pertamina Patra Niaga Papua Maluku mengadakan pelatihan pembuatan kurikulum dan penerapan kurikulum tematik berbasis lingkungan. Pelatihan pembuatan kurikulum dilakukan dengan kerjasama bersama Dinas Pendidikan dan Kota Ambon. Pelatihan ini berlangsung guna untuk menunjang kesiapan dan kemampuan guru dalam penerapan kegiatan belajar mengajar terkait penerapan kurikulum berbasis lingkungan. Adanya pelatihan ini membuat guru yang sebelumnya tidak bisa menyusun rancangan kegiatan proses pembelajaran sehingga mampu menerapkannya langsung. Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan yang ada di PAUD Sadar Lingkungan diimplementasikan dalam proses kegiatan belajar mengajar selama 3 kali dalam seminggu. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, guru-guru secara aktif mengajar siswa sesuai dengan materi-materi yang telah disiapkan sebelumnya. Beberapa inovasi yang berkaitan dengan kurikulum sadar lingkungan adalah penerapannya SPP berbasis sampah, sedekah sampah, penanaman kebun gizi, recycle kreatif day, dan pelaksanaan kegiatan outdoor dekat dengan alam. Itu yang mereka lakukan dalam rangka pelatihan pembuatan kurikulum dan penerapan kurikulum tematik berbasis lingkungan. Nah, kegiatan lainnya, pelatihan parenting untuk orang tua dan guru. Jadi, orang tua dan guru pun juga dilatih. Selain menyasar kepada anak usia dini dan guru, program PAUD Sadar Lingkungan juga melibatkan orang tua dalam proses pelatihan
dan edukasi yang kaitannya dengan parenting atau pengasuhan anak. Hal ini disebabkan karena ada banyak orang tua yang secara sadar maupun tidak sadar belum mengoptimalkan proses tumbuh kembang anak yang sesuai dengan usia. Terlebih lagi, usia dini merupakan golden age dalam pengasuhan. Untuk itu perlu diberi perhatian dan pengarahan khusus supaya anak dapat berkembang sesuai dengan tugas dan perkembangannya. Kegiatan berikut, SPP berbasis sampah. Inisiasi SPP berbasis sampah diberlakukan di PAUD Sadar Lingkungan guna menunjang operasional PAUD selama tahun ajaran. Hal ini dikarenakan kebanyakan siswa yang bersekolah di PAUD Sadar Lingkungan merupakan siswa dari golongan tidak mampu, sehingga adanya inisiasi SPP berbasis sampah dapat membantu meringankan beban orang tua sekaligus membantu operasional PAUD ke depannya. Jumlah sampah yang digunakan untuk membayar sampah adalah senilai 20.000 per bulan yang disesuaikan dengan jenis dan harga sampah di Bank Sampah Edukasi PAUD Sadar Lingkungan. Ini menarik juga karena SPP, bayar SPP itu dengan sampah. Kegiatan berikutnya yang mereka lakukan yaitu pembentukan pelatihan kelompok wirausaha perempuan melalui Bank Sampah Edukasi. Pembentukan kelompok wirausaha PAUD melalui Bank Sampah Edukasi PAUD Sadar Lingkungan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya PAUD dalam hal pengelolaan sampah. Salah satunya adalah dengan terbentuknya kelompok wirausaha PAUD berbasis pengelolaan sampah. Kelompok wirausaha tersebut telah berhasil membuat berbagai macam produk olahan sampah anorganik berupa meja, kursi, ekobrik, vas bunga, dan cermin. Dari pengolahan sampah ini, Bank Sampah Edukasi PAUD Sadar Lingkungan telah merecycle sejumlah 30 kg sampah plastik per satu set meja. Sedangkan untuk pengelolaan sampah berbasis penjualan ke bank sampah induk telah mereduksi sampah sebanyak 1.219 kg per 2021. Selain itu, melalui kelompok ini, 7 perempuan telah diberdayakan menjadi pengurus inti dan lebih dari 38 orang menjadi nasabah Bank Sampah Edukasi. Kegiatan lainnya, Recycle Creative Day, edukasi orang tua dan anak dalam membuat karya. Salah satu program unggulan pada kurikulum tematik sadar lingkungan yang dimiliki oleh PAUD ini adalah kegiatan Recycle Creative Day, yaitu sebuah kegiatan pembuatan karya seni dari berbagai macam barang bekas yang dilakukan orang tua bersama anak. Hal ini bertujuan untuk membangun kelekatan antara anak orang tua, sekaligus mengajarkan mereka bahwa sampah yang ada di sekitar mereka merupakan sebuah barang yang berdaya guna jika digunakan dan diberlakukan dengan tepat. Dalam kegiatan ini telah menghasilkan 38 karya dari 38 siswa beserta orang tuanya, yang mana hal itu menjadi salah satu barang khas di PAUD Sadar Lingkungan. Menarik sekali, orang tua dan anak dilibatkan. Kegiatan lain, Festival Anak Usia Dini Berbasis Lingkungan. Pembuatan kurikulum tematik sadar lingkungan telah dinyatakan selesai dan diresmikan oleh Dinas Pendidikan pada bulan Desember 2021. Kegiatan peresmian tersebut dilangsungkan bersamaan dengan kegiatan Festival Anak Usia Dini Berbasis Lingkungan yang menampilkan berbagai macam penampilan fashion show, baju daur ulang dari sampah. Kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yang senantiasa menunjang kegiatan pemberdayaan di PAUD Sadar Lingkungan, seperti Dinas Pendidikan Kota Ambon, Himpaudi Kota Ambon, PGTK Kota Ambon, Institut Ibu Profesional, dan Green Molucas. Kegiatan lainnya, penanaman dan pembibitan lanjutan dengan pemberian makanan atau gizi tambahan. Salah satu fasilitas yang dimiliki oleh PAUD Sadar Lingkungan adalah kebun gizi. Kebun ini berkontribusi dalam proses pembelajaran untuk anak usia dini, sekaligus hasilnya dapat digunakan untuk memberikan makanan atau gizi tambahan kepada anak-anak yang bersekolah, sehingga kebutuhan operasional PAUD menjadi ringan dan
kualitas kesehatan makanan anak-anak jadi terpenuhi. Itulah kategori peningkatan mutu pendidikan dengan judul Local Education for Early Childhood dengan konsep penyelamatan lingkungan di pesisir negeri Laha Timur Indonesia. Yang kedua, kategori pelibatan komunitas dalam menangani sampah. Pelibatan komunitas dalam menangani sampah ini itu termasuk di dalam apa yang saya bacakan sebelumnya. Jadi saya langsung pada kategori ketiga, yaitu pengembangan desa wisata dengan judul program Edu Wisata Tubo, sebuah cerita perubahan, ikhtiar kecil mengembalikan kejayaan Ternate. Nah, bagaimana mereka melaksanakan programnya? Saya akan bacakan laporan mereka. Sejumlah upaya direalisasikan guna mewujudkan pariwisata berbasis masyarakat di Kelurahan Tubo, Ternate. Pasca memperoleh respon positif dari seluruh kelompok kepentingan, bersama dengan Dinas Pariwisata Ternate, kami membentuk kelompok sadar wisata atau Pokdarwis dengan anak muda sebagai pengurusnya. Mereka menjadi motor penggerak karena adanya keinginan mereka untuk mengelola pariwisata berbasis masyarakat. Juga mereka sebagai bagian dari era sekarang ini. Laju perkembangan teknologi yang cepat bukanlah sesuatu yang asing bagi anak muda, dan mereka memungkinkan untuk menyelaraskan sektor pariwisata dengan kemajuan teknologi. Jadi itu gambaran awal kenapa mereka menyasar anak muda untuk mengembangkan program Kelurahan Tubo ini sebagai desa wisata. Setelah pembentukan Pokdarwis, kami melaksanakan pengenalan dan uji coba disertai dengan sejumlah pelatihan, pendampingan, dan pembinaan. Bagaimanapun, rangkaian kegiatan tersebut sangat krusial untuk mempersiapkan seluruh anggota Pokdarwis bertransformasi menjadi yang lebih baik, entah itu dari segi wawasan, keterampilan, dan kecakapan. Di tahap uji coba, kami tetap menjalin kerjasama dengan Dinas Pariwisata Ternate, IAGI Maluku Utara, Genpi Maluku Utara, dan HPI Maluku Utara. Sebagai ilustrasi, bersama dengan kelompok kepentingan tadi, kami mengadakan pelatihan sadar wisata dan manajemen kepada seluruh pengurus dan anggota Pokdarwis. Tidak hanya itu, kami membangun sekretariat dan memberikan sejumlah alat pendukung Pokdarwis dan pengrajin di Tubo. Dengan begitu, mereka bisa maksimal dalam menggerakkan pariwisata di Kelurahan Tubo. Yang lain, kami bersama dengan Pokdarwis mendokumentasikan sejarah Tubo. Harus diakui, kala itu belum ada kesadaran dari berbagai pihak guna mencatat sejarah kelurahan tersebut. Padahal, seperti disebutkan sebelumnya, Tubo merupakan salah satu dari 4 kampung tertua yang mengawali peradaban di Ternate. Dari hasil studi dokumentasi dan wawancara kepada petinggi adat di kelurahan itu, kami menuliskan dan membukukan kisah Tubo dalam lintasan sejarah. Luar biasa, membuat sejarah Tubo. Buku tersebut berguna bukan saja kepada warga di kelurahan itu, akan tetapi pengunjung yang datang ke sana. Guna memperkenalkan Tubo sebagai destinasi wisata di Ternate, kami kemudian melakukan wisata pengenalan, familiarization trip. Jadi ini wisata pengenalan. Kami mengundang seluruh pihak yang terlibat sejak awal dalam program ini bersama dengan pihak lain, seperti jurnalis, influencer, hotel, dan travel agent. Dalam kegiatan ini, mereka melihat langsung pengolahan kerajinan dan produk usaha kecil dan menengah binaan kami. Mengunjungi situs Ake Tubo, tradisi Wonge, Batu Angus dengan mengendarai jeep, dan menyaksikan pertunjukan seni tari dan musik tradisional di Tubo. Banyak sekali
hal-hal yang berkaitan dengan Tubo. Kegiatan tersebut boleh dikatakan berjalan lancar. Pengunjung di Lur Tubo bisa mengenal sejarah Tubo, sejumlah situs kebudayaan, dan menyaksikan langsung tarian dan musik Tubo tempo dulu. Untuk menyebarkan rangkaian acara tersebut dan memperkenalkan Tubo sebagai destinasi potensial ke publik, kami membuat video kegiatan itu dan mengedarkannya kepada berbagai pihak, termasuk mengunggahnya di internet. Namun kami merasa itu belum cukup, kata mereka. Pasalnya, Tubo sebagai satu dari 4 kampung tertua di Ternate belum memiliki ikon yang bisa dijadikan primadona. Di sisi lain, seluruh produk kelompok kecil dan menengah binaan kami masih belum memiliki etalase yang terpusat, yang tidak kalah penting. Pok Darwis sebagai penggerak pariwisata berbasis masyarakat belum memperoleh manfaat dari kunjungan wisatawan. Berangkat dari beberapa pertimbangan tersebut, kami selanjutnya mengembangkan Tubo tempo dulu. Nah, ini cerita berikutnya. Di atas lahan sekitar 400 meter persegi, kami membangun rumah adat lengkap dengan taman, spot-spot instagramable, dan fasilitas lainnya. Tentu saja, pembangunan tersebut bukan sekedar sebagai ikon dari kelurahan itu, akan tetapi sebagai tempat warga melakukan kegiatan kebudayaan. Selama ini, kegiatan adat atau kebudayaan selalu dilakukan di masjid atau kantor kelurahan. Selain rumah adat, kami juga menyediakan galeri kesenian, dan di sana memamerkan seluruh produk usaha kelompok kecil dan menengah, buku sejarah Tubo, dan alat barang berkaitan dengan adat dan kebudayaan. Oleh sebab itu, pengembangan tersebut sangat selaras dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan wisata. Luar biasa, PT Pertamina Patraniaga Papua Maluku ini melaksanakan program pengembangan desa wisata dengan melibatkan banyak pihak dengan konsep yang sangat atau saling terkait satu dengan lainnya, sehingga di ujungnya akan mendapatkan hasil yang demikian cepat, hasil yang diharapkan semua pihak, yaitu berkembangnya desa wisata. Mereka lagi mencatat, kami menyadari bahwa pengembangan wisata ini harus memberi manfaat ekonomi yang luas kepada warga Tubo. Itulah sebabnya kami juga membangun resto luar biasa, kedai kopi di atas lahan yang sama. Resto tersebut difokuskan kepada masakan khas Ternate, sedangkan kedai kopi diarahkan kepada pengunjung setelah menyaksikan rumah adat, produk usaha kelompok kecil dan menengah, dan berfotoria di spot-spot instagramable tadi. Resto itu mempekerjakan ibu-ibu. Bahan baku makanannya didapatkan langsung dari petani lokal Tubo, dan pengelolaannya diberikan kepada Pok Darwis. Sementara itu, pemasaran produk usaha kelompok kecil dan menengah di dalam rumah adat dan pengelolaan kedai kopi ditangani langsung oleh Pok Darwis. Menariknya, ini kata mereka ya, seluruh kegiatan itu dibungkus dengan kebudayaan. Sebagai ilustrasi, seluruh pekerja resto dan kedai kopi menggunakan pakaian adat dalam memberikan pelayanan. Spot-spot instagramable juga masih berkaitan dengan aspek kebudayaan. Itulah sebabnya pengunjung benar-benar bisa belajar tentang kebudayaan Tubo secara khusus dan Ternate secara umum. Bahkan kami mendorong Pok Darwis untuk membuat paket wisata mengunjungi situs Ake Tubo, tradisi Wonge, Batu Angus, dengan mengendarai jeep. Nah, ini menarik. Dan menyaksikan pertunjukan seni tari dan musik tradisional di Tubo. Paket wisata tersebut kemudian dikemas semenarik mungkin, layaknya menu makanan, dan ditawarkan kepada seluruh pengunjung di Tubo tempo dulu. Kita tentu ingat wisata dengan jeep, kita kenal di
Jogja, yaitu di arah selatan Jogja itu, mereka mengarungi pasir, gunungan pasir dengan jeep dan wisata bersenang-senang dengan sensasi naik turun bukit-bukit pasir itu. Nah, tapi ini lebih menarik lagi, selain menggunakan jeep dengan masuk ke berbagai tempat yang menantang. Nah, mereka juga ke situs-situs bersejarah yang bernilai edukatif. Luar biasa PT Pertamina Patraniaga Papua Maluku. Dan untuk ke kategori berikutnya, yaitu integrasi program untuk dampak luas, mereka mendaftarkan judul program Pelestarian Pesona Timun Laut dengan konsep penyelamatan berbasis kearifan lokal SASI. SASI ini merupakan budaya atau adat yang ada di Maluku dan Papua. Tujuan dari SASI adalah untuk melindungi sumber daya alam yang ada ternyata di darat juga ini, baik di darat, laut, dan udara. Penerapan SASI untuk budidaya teripang harus mendapatkan izin dari pihak desa dan raja adat. Kemudian akan digelar upacara adat dan pemberian tanda SASI menggunakan daun janur. Adapun durasi dari SASI adalah menyesuaikan kesepakatan bersama, di mana untuk budidaya teripang, aturan pelepasan SASI adalah sampai teripang sudah masuk usia panen, atau sekitar 1,5 tahun. Jadi selama 1,5 tahun itu, teripang yang masuk di wilayah SASI tidak boleh diambil. Apabila ada yang mengambil, akan mendapatkan sanksi adat dan sanksi hukum sesuai kesepakatan. Nah, itulah uniknya wilayah Papua dan Maluku, di mana PT Pertamina Patraniaga Papua Maluku bisa menggunakan adat SASI ini untuk melaksanakan program-program CSR untuk mengembangkan ekonomi komunitas di sana, ataupun mengembangkan kohesi sosial di wilayah tempat SASI itu dikembangkan. Di tempat itu juga budidaya teripang atau yang dikenal dengan timun laut ini dikembangkan sebagai komoditas unggulan yang bernilai ekonomi tinggi. Nah, ternyata dari program itu mendapatkan dampak yang luar biasa, di mana hasilnya dari program Tual Teripang Center ini adalah kondisi awal dari program, kemudian setelah diintervensi yang dilakukan oleh perusahaan, output dan outcome yang dihasilkan dari program yang dijalankan nyata sekali hasilnya. Kondisi awalnya seperti ini, setelah intervensi program seperti ini, output dan outcome-nya juga akan seperti ini. Saya tidak membacakannya karena terlalu banyak, tetapi hasilnya atau output serta outcome-nya saja yang saya jelaskan. Meningkatnya keterampilan kelompok dalam pengolahan budidaya teripang, meningkatkan nama Kepulauan Kei sebagai pusat budidaya teripang, peningkatan pendapatan kelompok hingga Rp1.500.000. Jadi satu orang meningkat penghasilannya menjadi 1.500.000 per orang. Kemudian program ini menjadi pusat penelitian teripang oleh pihak Politeknik Perikanan Negeri Tual. Kondisi teripang di laut terjaga. Memiliki jurnal penelitian tentang teripang minimal 1 kali dalam setahun. Memiliki minimal 2 inovasi budidaya teripang setiap tahun. Sedangkan outcome-nya
menjaga ekosistem teripang yang mulai terancam karena tingginya permintaan namun stok yang ada sedikit. Yang kedua, ekologi yang ada di laut semakin terjaga dan bersih. Yang ketiga, pendapatan dari anggota kelompok mengalami peningkatan. Menjadikan Kota Tual sebagai kampung budidaya teripang. Total sudah terdapat 7.000 anakan teripang yang sudah dibudidayakan. Luar biasa PT Pertamina Patraniaga Papua Maluku di dalam membuat program yang semua terkoneksi. Nah, program pengembangan teripang melalui SASI ini adalah merupakan kategori integrasi program dengan dampak luas. Kenapa integrasi program dengan dampak luas? Karena mereka membuat program ini dengan banyak sekali program-program ikutannya atau program-program yang memberikan efek kepada program Timun Laut yang melalui SASI ini, sehingga dengan integrasi program akan mendapatkan dampak ikutan yang demikian luas dan juga bermanfaat bagi banyak orang dan mengembangkan berbagai pihak atau membuat perubahan yang juga besar. Selamat untuk Pertamina Patraniaga Papua Maluku. Luar biasa.